أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang terbesar ketika Allah memberikan kita nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini sungguh begitu mahal, bahkan sangat-sangat diperlukan oleh setiap mukmin, karena Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang di dalamnya mendapatkan kenikmatan, tapi tanpa ini tidak akan pernah mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Baru setelah itu Allah menjanjikan siratal ladzina an'amta alaihim. Berilah kami petunjuk jalanmu yang lurus, jalan yang Allah inginkan di dalamnya kebenaran serta jauh dari kesesatan dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sekarang terjadi. Bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Orang bingung di saat itu, mana yang benar, mana yang salah. Mereka bingung harus mengikuti apa. Ketika kita tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan dan hidup di dalam kegelapan tersebut. Sedangkan orang-orang yang terkena fitnah mengikuti perkara tersebut dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang, mereka adalah orang-orang yang beriman, namun sorenya mereka menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Apa satu alasan besar yang ini terkadang manusia ketika terkena fitnah tersebut mereka tidak takut tentang perkara ini? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agamanya sendiri dan untuk demi sedikit potongan kecil kesenangan dunia. Berapa banyak kadang-kadang seseorang mereka bercanda, namun candanya agama pun dibawa untuk bercandaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada maaf bagi kalian. Janganlah kalian minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah mengancam perkara ini, dan ini banyak terjadi. Apalagi cuman sekedar terkadang orang menjual agamanya dan mengatakan nanti saya bisa memperbaiki diri. Padahal ketika mereka menjual agamanya, kemudian seseorang mendapatkan kesesatan karena ulahnya, maka dosanya terus mengalir walaupun mereka berada dalam kubur-kuburnya. Kita bisa bayangkan betapa menyesalnya mereka.
Maka jangan heran ketika Rasulullah mengatakan, wa man kana hammuhud dunya. Kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tujuan hidupnya, cita-citanya adalah dunia, kata Rasulullah, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan buat dia miskin di antara kedua matanya. Mereka akan selalu melihat sesuatu itu kurang dan kurang. Mereka akan selalu melihat sesuatu itu masalah dan masalah, tapi mereka bingung mau kemana lari. Mereka mau lari kemana? Semuanya tidak ada yang enak. Kemudian kata Rasulullah, wa faraqa alaihi syamlah, tujuan hidupnya Allah hancurin. Allah hancurkan. Kalau Allah yang sudah menghancurkan, maka tidak ada yang bisa menyatukan dan perbaikinya lagi. Lalu bagaimana dengan dunianya yang dikejar, yang disayang? Bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia. Kata Rasulullah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dunianya enggak akan pernah dikasih kecuali yang ditakdirkannya saja. Dalam kamus kehidupannya tidak ada kata istilah keberkahan. Hidupnya tidak ada berkah sama sekali. Kita lihat orang seperti hidup di neraka, sedangkan neraka belum pernah mereka rasakan. Hidup mereka hancur. Apakah kemudian ini yang kita cari selama hidup kita? Lah. Maka coba sadarkan diri kita, bangunkan diri kita sebelum terlambat. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Ar-Rabi ibn Khuthaim, dia menjelaskan bahwa sesungguhnya dia menggali kuburnya di depan rumahnya. Kemudian ketika hatinya mulai merasa keras, hatinya mulai keras, mulai agak muncul rasa malas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia masuk tuh ke kuburan, tidur di dalamnya, lehernya diikat. Kemudian dia berteriak, ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal saleh. Berteriak lagi, ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal saleh. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika Allah datangkan neraka Jahannam, Allah mengatakan, yauma yatadzakkarul insan, manusia ingat sama amalnya. Tapi Allah mengatakan, wa anna lahud dzikra, tapi itu ingatannya belaka, tidak manfaat. Mereka mulai mengatakan nyesel. Mereka mengatakan, ya laitani, seandainya diriku qaddamtu li hayati, aku memperbaiki diri, melakukan untuk hidupku yang membawa kepada kehidupan yang selamanya. Kemudian Allah mengatakan, fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Di hari itu Allah mengadab yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan adab yang dahsyat luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seseorang yang begitu menikmati hidupnya, semua dikasih apa yang dia minta, tapi dia min ahlin nar, fayusbihu sabghatan finnar. Dia sama Allah dicelupin, sekali celup ke neraka, kemudian diambil lagi. Ditanya, hal marra minka khairan qat, pernah enggak kamu ngerasain bahagia sedikit aja? Kata dia, wallahi ya, gak pernah saya ngerasain kebahagiaan sedikit aja setelah dicelupin sekali ke neraka. Padahal kata Allah, dia orang yang paling bahagia. Masihkah kemudian kita mengeluh dengan cobaan? Padahal Allah nantinya akan membalas dengan berlipat ganda, dan kita gak pernah ngerasain yang namanya kesusahan. Padahal kita jadi orang yang paling susah sekalipun di dunia, kita gak akan pernah mengeluh di saat itu. Tapi orang-orang yang mereka celaka, mereka mengatakan, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Maka lihat, maka Rabi al-Khuthaimi kemudian berkata dalam dirinya, ketika mengulang-ulang, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal saleh. Kata Rabi,
Hai Robi, dia mengatakan kepada dirinya, hai Robi, kini permintaanmu terkabul. Kamu sedang hidup sekarang, kamu kepingin hidup, sekarang kamu sedang hidup, maka beramallah sebelum tiba engkau meminta namun tidak dijawab. Lihat, mereka menasihati dirinya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya angan-anganmu sekarang lagi terwujud. Angan-angan orang yang di dalam kuburnya yang mereka ingin kembali, angan-angan itu sudah terjadi, lakukan. Maka orang-orang yang dalam kubur melihat kita menjadi orang yang paling nikmat dan bahagia kalau mereka sadar apa yang akan terjadi setelahnya. Maka mulai sekarang hati-hati, muhasabah, ingat kematian itu terjadi dan kita tidak akan pernah ditanya siapa atau tidak. Bahkan mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Seandainya ya Rabb engkau ulur sedikit saja, mereka minta sedikit, mau dikasih sejam 2 jam saya bisa bersedekah. Mereka cariin harta tuh, mereka bisa melakukan amal soleh, mereka tidak akan pernah menyanyiakan dan mereka tidak akan, wallahi mereka nggak akan peduli sama sekitarnya. Ketika sekitarnya mengajak bicara, yuk duduk sebentar, kata dia tidak ada waktu, saya harus melakukan kebaikan. Kalau Allah ngasih kesempatan itu, bahkan keluarganya pun mereka nggak akan pernah pedulikan, karena mereka tahu mereka harus mengajar keridhaan Allah. Tapi kadang-kadang masih banyak di antara kita yang hidup yang merasa hidup kita ini susah, padahal hidup kita adalah angan-angan orang yang sudah meninggal. Mereka angan-angan menjadi hidup kembali sebentar saja. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua, sehingga kita selalu bisa mensyukuri hidup kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang nasib orang-orang yang menerima kitab. Allah Subhanahu wa taala menghisab orang-orang ahli tauhid, mereka yang beriman, dengan 2 model, 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita dari sekarang tidak memperhatikan setiap apa yang kita lakukan, kita bakal jadi penonton. Wallahi kita bakal jadi penonton terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita cuma bisa ngelihat mereka adalah orang-orang yang khusus, dan kita cuma bisa berangan-angan ketika di hari kiamat melihat mereka. Di dunia kita berangan-angan itu orang soleh, di akhirat pun tetap akan berangan-angan hal yang sama. Artinya kita cuma bisa mengatakan mereka kan luar biasa, kita di mana? Maka jangan pernah berharap kita akan menjadi orang-orang yang Allah tolong kalau hidup kita masih dengan berpikir hal yang sama. Kita di mana? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bercerita, uridat 'alal umam faja'ala Allahu an-nabi wan nabiyyan. Allah nanti akan menampakkan terhadap semua umat, Allah akan menjadikan seorang nabi atau 2 orang nabi yang murruna ma'ahum rahat. Mereka berjalan di belakangnya ar-rahat. Rahat ini apa? 3-9 orang. Siapa di belakangnya? Para pengikutnya, orang-orang yang mengikutinya beriman. Hanya 3-9 orang. Laisa ma'ahu ahadun wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang sendirian, tidak ada yang dengar sama sekali, pada bangkang semua ada. Kemudian hatta rufi ali sawat azim qultu ma hadha, sampai ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, sebuah kaum yang banyak
Maka Rasul mengatakan, ummati hadhihi, apakah ini umatku? Qila bal hadhihi Musa wa qaumuh, ini adalah umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Banyak. Qila undur ilal ufuq fa idza sawadun yamla'ul ufuq thumma qila li undur hahuna wa hahuna fi ufuqis sama. Maka tiba-tiba ditampakkan di ufuk penuh, lihat ke sana sampai ke sana. Rasul melihat banyak. Maka kemudian dikatakan fi ufuqis sama fa idza sawadun qad mala'al ufuq qila hadhihi ummatuk yadkhulunal jannah min haula sab'una alf bighairi hisab. Itu umatmu semuanya tuh. Tapi dari situ ada 70.000 saja yang masuk surga tanpa hisab, hanya 70.000. Ya ikhwah, di antara kita ketika masuk ke dalam umatnya Rasulullah diakui, tapi yang dipilih cuma 70.000 dan kita hanya bisa nonton mereka di atas. Kita cuma bisa nonton orangnya satu-satu, dan kita cuma bisa berandai-andai yang tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada kesempatan lagi. Apa yang kita pikirin saat itu? Masihkah kita mengatakan mereka kan orang soleh? Di mana kita? Masihkah kata-kata itu keluar? Gak akan. Kemudian thumma dakhala wa lam yubayyin lahum, maka kemudian Rasulullah masuk dan tidak dijelasin siapa mereka. Kemudian fa'adhal qaum wa qalu nahnu alladhi amanna billah wa taba'na ar-rasulah fa nahnuhum awladuna alladhina wulida fil islam fa innana wulidna fil jahiliyah. Maka para sahabat mulai bergunjing, ngobrol, bingung mereka. Kata mereka bahwa sesungguhnya kita orang mukmin nih, mungkin itu kita yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka kitalah mereka, atau anak-anak kita yang lahir dalam posisi Islam. Kita kan lahirnya posisi jahiliyah. Bayangin para sahabat yang luar biasa, ketika mereka terlahir dalam posisi jahiliyah, mereka ketakutan jangan-jangan bukan itu yang hidup bersama Rasulullah, yang ketika Rasulullah perintahkan apapun dengan konsekuensi yang berat sekalipun, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Tapi gara-gara mereka terlahir jahiliyah, mereka mengira anaknya mungkin anak kita yang lahir muslim. Kita di sini rata-rata lahir muslim semua. Tapi kadang-kadang pernah nggak kita muhasabah dan berharap untuk jadi 70.000 itu dan membuktikan di depan Allah untuk supaya Allah menguatkan kita dan masukkan kita ke dalam 70.000 tersebut? Ini yang kita harus pikirkan. Kemudian akhirnya sampai Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diru'yah. Ketika mereka sakit, mereka meru'yah dirinya, berharap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan tidak minta diru'yah adalah ru'yah yang tidak syar'iyah. Ada yang mengatakan seperti ini. Kemudian wala yatatayyarun, dan tidak mereka mengaitkan sesuatu dengan nasibnya, mengaitkan burung, kemudian mengaitkan kupu-kupu dan yang lainnya, seakan-akan itu menjadi sebuah nasib baginya penentulah. Kemudian wala yaqtawun, tidak minta untuk dikai pengobatan yang pakai
api panas kemudian diberikan kepada dirinya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini orang-orang sampai para ulama mengatakan hum safwatu hadhil ummah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang selalu terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat akhlak sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, kalau seandainya, kata Umar, suatu saat ada seruan dari langit mengatakan, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali satu, maka kata Umar, aku takut jangan-jangan aku termasuk yang satu itu. Orang yang soleh, orang yang ditakutin sama setan, sampai Rasulullah mengatakan kalau seandainya akan ada nabi setelahku maka Umar nabi setelahku. Tapi kata Umar, aku takut jangan-jangan aku jadi yang satu itu, yang Allah masukkan ke neraka, yang enggak masuk ke dalam surga. Tapi kita kadang-kadang bisa berjalan di atas muka bumi dengan tenang, dengan mengatakan gampang Allah bakal ngampuni dosa saya, sedangkan kita lagi bergelimang dosa dan tidak mau untuk kembali kepada Allah. Apakah ini perkara yang tidak membuat hati kita hancur kalau kita tahu konsekuensinya perkataan kita, sedangkan kita masih bersantai untuk tidak memperbaiki diri, sedangkan kita masih tidur dalam nimang-nimang harapan dunia dan melupakan sisi akhirat. Pikirkan ini. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma, dia mengatakan bahwa setelah dihisab, ia kembali kepada sesama kaum yang beriman di surga dengan hati yang gembira. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa rombongan yang pertama masuk surga, wajah mereka seperti bulan. Ini menunjukkan hati kegembiraan mereka karena wajah yang ceria. Jelas mereka berbondong-bondong, wajahnya berseri-seri masuk. Tapi kadang-kadang kita dalam beramal masih rela membiarkan orang lain, sudah biar mereka dulu, kita belakangan, kita santai. Ada enggak di antara kita ketika ingin masuk surga kita mengatakan kepada saudara kita, biar mereka masuk surga duluan, saya belakangan? Wallahi enggak ada yang mau. Padahal konsekuensi kita mencari ridha Allah, siapa mereka yang bersungguh-sungguh, itu mereka yang merupakan orang-orang yang pertama yang Allah ridhoi. Kelompok yang kedua adalah mereka yang dihisab, namun hisab mereka mudah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Qiyamatul Kubra, wa ba'tal ibad yuhasibuna hisaban yasira wa haula la yunakishuna hisab, ay la yudakkik wa la yuhaqqiq ma'ahum. Dikatakan kelompok yang lainnya adalah mereka yang dihisab dengan mudah. Mereka tidak diteliti amalannya, mereka tidak diperiksa secara detail, tapi sesungguhnya ditampakkan amalannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanannya, mereka akan dihisab dengan mudah dan kembali kepada keluarganya dalam kondisi bahagia, gembira. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala laisa ahadun yuhasibu yaumal qiyamah illa halak. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dihisab di hari kiamat, dihisab kecuali mereka celaka.
Kemudian di saat itu faqultu ya Rasulullah alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanannya, mereka akan dihisab dengan mudah. Maka Rasulullah menjelaskan, innama dalikal ard wa laysa ahadun yunakisul hisab yaumal qiyamah illa udhib. Tidaklah seseorang, sesungguhnya itu hanya ditampakkan saja bagi mereka. Ditampakkan, lihat amalanmu. Barang siapa yang mereka dihisab, diteliti secara detail amalannya, maka mereka pasti diadab. Ini yang terjadi. Makanya kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa, Rasulullah yang Allah menjamin ampunan. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah yang Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, jaminan bersih. Rasulullah berdoa, ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Pernahkah kita dalam salat kita kemudian berharap itu, berdoa? Ataukah kita masih memikirkan rizki, harta kita, usaha kita yang kadang-kadang naik turun dan kita bingung, tapi kita nggak bingung apa yang terjadi dalam hisab nanti. Sedangkan ketika kita meninggal, toko kita, keluarga kita, harta kita, semuanya pergi dan nggak peduli. Kita di dalam kuburan beserta dengan yang kita abaikan, yaitu amalan. Itu yang setia. Kalau amalan kita yang datang buruk, mereka selalu nyumpahin kita. Rasakan yang Allah janjikan terus. Begitu kita tertekan, semakin tertekan terus. Mereka semua sudah hidup dengan kehidupannya masing-masing, mulai lupa. Sudah meninggal, sudah, kita alamnya sudah beda. Lihat. Asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat Rasulullah SAW ketika setelah berdoa itu, falamman saraf qultu ya Rasulullah mal hisab yasir. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud hisab mudah? Kenapa engkau berdoa dengan itu? Qala ayyanzur fi kitabihi fayatajawaz lahu an. Yang dimaksud hisab yang mudah adalah ia melihat kitab catatan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan semua kesalahan di dalam kitabnya itu. Itu hisab yang mudah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, innahu man nuqisha al-hisab ya Aisyah yauma idzin halak. Ingat, seseorang yang mereka didetailin hisabnya, ditampakkan semua amalnya satu-satu ditanya, mereka pasti celaka, pasti. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara ini adalah perkara yang kita harus persiapkan dari sekarang supaya Allah mudah maafkan kita. Maka cari ridha Allah sebanyak-banyaknya. Contoh hisab, ada yang celaka, ada yang Allah mudahkan. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memeriksa secara detail orang-orang yang dianggap soleh. Dianggap sama siapa? Sama manusia, tidak sama Allah. Ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna awwalan nas, bahkan orang yang pertama dihisab, awalan nas yuqda yaumal qiyamah 'alaiha rajulun ustushhida, adalah seseorang yang mereka mati syahid. Mati syahid. Ada 4 kelompok jenis manusia. Yang pertama yang mati syahid, kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka didatangkan nikmatnya di hadapannya, ditampakkan dia tahu tuh nikmat.
Kemudian Allah bertanya, qala fama amilta fiha, apa yang kau telah lakukan di dunia? Dia bersaksi, dia mengatakan, qala faqataltu fika, aku telah membunuh di jalanmu, berjihad, kata dia, hatta ustushhidu, sampai kemudian aku meninggal mati syahid. Tapi Allah mengatakan, qala kadzabta, bohong kamu. Kemudian Allah mengatakan, walakinnaka qatalta li ayyuqalu jari, engkau membunuh di jalanku hanya untuk dikatakan sebagai pemberani. Di saat orang lain mengatakan itu orang luar biasa itu, ketika dia meninggal, oh mati syahid, saya tahu sendiri saksi. Hanya karena omongan manusia kemudian muncul semangatnya dan dia berangkat ke medan perang karena terkenal pemberani. Maka kemudian Allah perintahkan, faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat untuk apa? Diseret wajahnya diseret, dilempar ke neraka. Mereka yang pertama kali dihisab, pertama kali. Kemudian warajulun ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qara'a al-Qur'an, ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Seseorang yang mempelajari ilmu agama sampai menyampaikan, ada temannya dinasihati, ada siapa dinasihatin, dia tanya jawab. Dan orang yang mempelajari Quran sampai bacaannya luar biasa, Allah tampakkan nikmatnya di depannya dan dia tahu itu nikmat. Kemudian Allah bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, apa yang kau telah lakukan? Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya di jalanmu. Aku membaca Quran. Kata Allah, kadzabta, bohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liqal 'alim. Engkau belajar Quran, engkau belajar ilmu agama cuman ingin disebut sebagai orang yang berilmu, orang alim, itu ulama. Kenapa? Karena omongan orang kita kepancing. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, oh orang baik itu, maka mulai hati kita berubah. Semangat kita hanya untuk cari omongan manusia, bukan untuk cari ridha Allah. Kemudian dia, qara'tal Qur'an liqal qari', engkau membaca Quran suara indah untuk dikatakan bacaannya bagus, imam favorit. Mulai niatnya berubah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala umira bihi, kemudian diperintahkan fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka diseret wajahnya, dilempar ke neraka. Kemudian juga warajulun wasa'allahu alaihi, seseorang yang Allah luaskan rizkinya, wa a'tahu min asnafil mal kullih, seseorang yang kemudian mereka memberikan harta semuanya, banyak hartanya dikasih di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Allah menampakkan nikmatnya, dia tahu, faham. Kemudian dikatakan fima amilta, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku enggak meninggalkan sebuah jalan yang kosong kecuali aku berinfak di situ. Ada kesempatan infak, tahu infak terus. Bahkan orang yang kayak gini, ini 4 jenis orang. Salah satunya aja, ketika orang meninggal
banyak orang mengatakan, ya Allah, kapan lagi ada orang seperti itu? Kalau sudah nggak ada dia, sudah nggak ada yang perhatian sama saya. Orang pada nangis. Orang-orang mengatakan, ya Allah, dia ahli surga. Saya nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Kita menangisi karena kehilangan, karena kebaikan dirinya. Dia mengatakan, saya nggak pernah ninggalin sebuah kesempatan. Kalau kemudian ada kesempatan, saya keluarin itu harta. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Ma taraktu min sabilillah, bahkan dikatakan lakinna fa'alta liyuqal huwa jawad. Engkau melakukan semua ini untuk dikatakan engkau adalah orang yang dermawan, untuk dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya, dilempar ke neraka. Orang-orang yang ditolongnya tidak ada yang satupun yang bisa menolong orang seperti ini. Mereka sendirian di neraka dan ditinggalkan begitu saja. Padahal hidupnya mereka khidmahkan untuk kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, saling tolong. Tapi mereka ujung-ujungnya sendiri karena cari keridhaan manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Aku takut terhadap kalian sesuatu hal, yaitu apa? Kesyirikan kecil, yaitu riya. Takut. Kenapa? Orang yang riya, yaqulullah yaumal qiyamah, Allah akan katakan kepada dia di hari kiamat, idza jazan nas bi'amalihim, ketika Allah membalas seseorang dengan amalnya, Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, berangkat pergi kamu sama orang-orang yang kamu harapin pendapatnya, yang kamu harapin penilaiannya, ke sana, pergi ke sana. Di saat yang lain dikasih nikmat, yang ini disuruh yang ini suruh minggir. Kenapa? Allah nyuruh fanduru ila hal tajidu indahum jaza. Lihat, tanya sama dia, engkau dapat balasan enggak dari dia? Bayangin di saat orang-orang dibagi sama Allah kenikmatan, dinaungi. Di saat itu matahari didekatkan, Allah merintahin sama orang-orang yang riya, mengatakan, sekarang kamu pergi sama orang-orang yang kau harapin omongannya tadi. Kemudian setelah itu minta sama mereka pahala, minta sama mereka pertolongan, jangan sama diriku. Allah mengusir mereka. Mereka mau lari kemana? Sedangkan orang yang diharapin omongannya, mereka minta juga sama Allah. Mereka letih beramal, tapi amalannya hancur. Allah nggak melihat dia, Allah campakkan dia. Maka dari sekarang, ketika seseorang menilai kita, apapun itu jangan pernah pedulikan. Ketika Allah ridho sama kita dan mereka murka sama kita, jangan pernah takut, karena Allah yang akan melindungi hambanya. Namun ketika kita bingung dengan penilaian manusia, maka Allah tinggalkan kita dan orang-orang yang menilainya. Allah nggak akan pernah menolong kita sedikit pun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang ditampakkan kesalahannya. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan seorang mukmin, dideketin, lalu diletakkan tirai pada dirinya dan ditutupi orang mukmin ini. Fayaqul ata'rifu dhanban kadza. Allah tanya, kamu tahu ini dosamu? Kata dia mengatakan,
Naam ya Rabb, ya saya tahu ya Rabb. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat orang mukmin ini mengakui dosa-dosanya dan dia mengira dia pada waktu itu celaka. Kenapa? Allah tanya, tahu dosa ini? Tahu dosa ini? Tahu. Terus sampai dia udah kayaknya enggak ada harapan. Maka di saat itu Allah mengatakan satartuha alaika fid dunya. Aku menutupi dosamu yang aku sebutkan tadi di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua dosamu aku ampuni. Maka di saat itu yu'ta kitab hasanatu, Allah memberikan kitab kebaikannya, dihapus dosa-dosanya. Maka mereka mengatakan, kata mereka, fa amman utiya kitabahu biyaminih fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ketika orang diberikan kitab kebaikannya dari tangan kanannya, mereka mengatakan, lihat kitabku ini, lihat. Kenapa? Karena Allah mengampuninya. Allah menutupi aibnya di dunia, Allah ampuni dia hari kiamat. Di saat itu mereka mengatakan, lihat kitabku ini, lihat. Seperti orang yang mendapatkan nilai juara 1, dengan bangganya dia senang melihat kitabnya. Dan gak ada yang lebih senang daripada orang itu di saat orang-orang hanya menunduk menyesali amalannya. Dan Allah menampakkan mereka yang diselamatkan di depan orang kafir dan munafik. Sehingga Allah berfirman, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Kemudian Allah mengatakan, mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh laknat Allah atas mereka. Di saat yang lain terselamatkan, yang ini terkena laknat, dan Allah jamin mereka neraka. Apa yang terjadi? Di saat yang lain bahagia mengatakan, lihat kitabku ini, tapi yang lain dalam posisi jaminan celaka. Mereka siap untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah mengatakan, yauma yud'auna ilan nari da'ah, di hari yang mereka didorong, dipaksa masuk ke neraka. Mereka berteriak, nggak mau, didorong sama malaikat sehingga mereka harus masuk ke dalamnya. Ini nasib para penerima kitab. Maka mulai dari sekarang, pikirkan ketika kita ingin melakukan perkataan, perbuatan, pikir, apakah perbuatan ini bisa menyelamatkan saya atau justru menghancurkan diriku. Ketika kita punya kesempatan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, jangan sampai terlambat di hari yang tidak bermanfaatnya harta dan anak, kecuali orang yang mendatangi Allah dalam hati yang selamat. Maka ingat, mintalah sama Allah pertolongan dalam setiap saat, karena tanpa hidayah mustahil kita bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya, memberikan kita petunjuknya dalam setiap kondisi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menaungi kita di hari kiamat, dan menyelamatkan diri kita dan semua keluarga kita, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.